Surabaya, Surabaya. Jawa Timur memiliki berbagai bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan cagar budaya. Rumah Sakit Darmo merupakan salah satu cagar budaya di kota Surabaya dengan tipe A. Rumah sakit ini berada di Jalan Raya Darmo nomor 90 Surabaya. Didirikan pada 9 Juni 1897 oleh sekelompok orang Belanda yang membentuk perkumpulan bernama Surabaya Ziekenverpleging SZV, dipimpin oleh seorang dokter Belanda, H.J. Overhaus. Dengan tujuan ingin membantu memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dengan berbagai fasilitas dan sarana yang diperlukan. Dan rumah sakit itu ditujukan bagi orang sakit tanpa membedakan tingkat sosial, agama, ras, dan kebangsaan. Direktur Rumah Sakit Darmo Surabaya, Dr. Sulung Budianto menjelaskan, pada 1899 didirikan klinik terlebih dahulu di Jalan Ngemplak yang dipimpin oleh Z.R. Bonekam. Kemudian ketika tahun 1921, perkumpulan Surabaya Ziekenverpleging SZV membeli sebuah tanah di kawasan Darmo untuk didirikan rumah sakit. Lalu pada 15 Januari 1921, dilakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit Darmo yang pembangunannya diarsiteki oleh Cornelis Sitrun, arsitek yang terkenal pada waktu itu. Jadi rumah sakit ini dibangun oleh sekelompok pengusaha yang mempunyai ide untuk memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat di Surabaya. Kemudian dibangun rumah sakit ini, dan dioperasionalkan, berjalan. Pada pemerintahan Jepang, gedung rumah sakit digunakan sebagai bengkel yang difungsikan untuk memperbaiki dan menyimpan senjata serta kendaraan perang. Selain itu, dijadikan kamp bagi anak-anak dan wanita. Akan tetapi setelah pasukan sekutu datang ke Surabaya, kamp diambil alih oleh Letkol Rendal pada 27 Oktober 1945. Sehingga di depan gedung rumah sakit terjadi pertempuran sengit antara tentara sekutu dengan arek-arek Surabaya. Rumah Sakit Darmo sempat dijadikan markas pertahanan pasukan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Kemudian berakhirnya masa pendudukan Jepang, pihak sekutu berkuasa atas Surabaya yang kemudian mengembalikan fungsi Rumah Sakit Darmo sebagai rumah sakit. Untuk merenovasi rumah sakit, beberapa pemimpin perusahaan dagang besar Belanda mendirikan Yayasan Stichting Medisch Contact Oost-Java (SMC). Tetapi akibat sengketa Irian pada 1957, putuslah hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia. Hingga sejumlah perusahaan Belanda diambil alih oleh Indonesia, Rumah Sakit Darmo pun terkena imbasnya, yaitu sebagian personil rumah sakit yang asalnya dari Belanda dikembalikan ke negara asal dan digantikan oleh personil orang Indonesia. Kemudian pada waktu zaman Jepang itu sempat berhenti operasional rumah sakitnya karena dipakai Jepang untuk asrama gitu atau tidak tahu apa gitu ya, tempat penyimpanan logistik. Kemudian setelah kemerdekaan kembali ke Indonesia dan dijalankan kembali, dioperasionalkan kembali sebagai rumah sakit dan sampai sekarang. Sebagai bangunan cagar budaya, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap bangunan Rumah Sakit Darmo sejak zaman Belanda hingga saat ini. Misalnya saja, lorong-lorong rumah sakit dan jendelanya yang masih sama seperti dulu. Asli semua, kemudian pintu ini asli semua. Jadi memang sejak awal dulu juga pintunya rangkap. Sekarang cari rumah sakit yang pintunya rangkap 3 ini tidak ada. Jadi ini ada rangkap 3, ini 1, ini pintu kaca, kemudian di situ ada pintu separuh. Jadi kalau ada pasiennya pagi hari dibuka supaya ada sirkulasi udaranya. Dan ini pintu kupu tarung ini juga masih asli. Ini handle-handlenya ini juga masih asli. Ini asli dari zaman dibangunnya dulu. Ada kunci-kuncinya juga masih asli, tapi memang susah untuk cari penggantinya sekarang. Cari grendel yang seperti ini juga sudah nggak ada. Jadi ganti grendel yang seperti ini juga sudah nggak nemu gitu. Jadi ini jendela, pintu semuanya masih asli. Atas itu juga ada saluran udara di luar plafon itu masih asli semua. Cuman warnanya kita ganti. Dulu ini warnanya warna kayu natural,
warna kayu. Ini tambahan, ini ada tambahan, tapi teras-teras ini semua asli semua, bahkan gentengnya juga masih asli. Sebagian kita sudah ganti. Menurut Dr. Sulung Budianto, bangunan bersejarah Rumah Sakit Darmo tidak bisa diubah agar keasliannya terjaga. Namun secara fungsi bisa ditingkatkan sehingga menambah nilai Rumah Sakit Darmo. Ya, cagar budaya tetap kita pertahankan, kita hanya boleh merubah fungsinya, pemakaiannya, tapi secara struktur kita tidak boleh rubah. Jadi kita jadikan kamar-kamar cagar budaya ini nantinya jadi single room, jadi kamar untuk pasien VIP, kan mahal ini sekarang sudah dengan view taman itu, karena sekarang kan udah nggak dapat gitu. Jadi itu yang akan kita gunakan, sementara untuk yang lain kita bangun di sisi kanan dan kiri atau sisi utara dan selatan dari bangunan cagar budaya ini. Area cagar budaya itu kita pertahankan semaksimal mungkin, kita benahi semuanya. Jadi maintenance-nya berat dan mahal, tapi ya itu kewajiban kita untuk melakukan pembenahan gitu. Itu kewajiban kita untuk melakukan pembenahan. Jadi karena juga usianya rumah sakit yang sudah lama, air tanah ini kan naik ke dinding protolium. Ini kan membutuhkan maintenance rutin, jadi selalu kita lakukan maintenance. Ini kan air tanah yang naik ke atas. Kemudian tamannya juga kita pelihara, pohon-pohonnya ada penggantian. Seperti ini pohon, ini juwet putih ini. Ini juwet putih. Kemudian ada pohon matoa, di belakang juga masih banyak pohon kenari yang besar-besar. Sebagai rumah sakit peninggalan Belanda, Rumah Sakit Darmo banyak mencatatkan sejarah di bidang pelayanan kesehatan. Kita di dalam bidang pelayanan kesehatan kita banyak menjadi pionir. Misalnya yang berhubungan dengan pemecah batu ginjal dengan menggunakan gelombang pendek, shortwave. Itu kita salah satu rumah sakit yang pertama. Kemudian endoskopi, untuk memasukkan kamera untuk melihat kondisi lambung dan usus dari dubur, itu kita juga rumah sakit swasta yang pertama yang mengerjakan itu. Dan dulu sebelum ada COVID itu kita bisa mengerjakan transplant ginjal. Sejak tahun 1994, Rumah Sakit Darmo mengganti Perkumpulan Darmo menjadi Yayasan Rumah Sakit Darmo. Rumah sakit ini memiliki keunikan, yaitu terdapat semboyan Salus Aegroti Suprema Lex Est, yang artinya menyelamatkan penderita merupakan kewajiban utama.